satu hati dalam doa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, tuntunan-Mu sungguh nyata bagi kami, anak-anak-Mu, umat yang percaya kepadamu. Pada hari ini kami sudah memasuki hari yang kelima, minggu pertama di tahun yang baru, tahun 2025 ini. Kami berterima kasih untuk karunia-Mu, berbagai kebaikan yang sungguh nyata dalam kehidupan kami, pribadi, keluarga, persekutuan jemaat, bahkan sebagai masyarakat dan bangsa di mana kami ada di dalamnya. Secara khusus pada saat ini kami bersyukur oleh karena kembali Engkau menyapa kami melalui firman Tuhan yang sebentar akan kami baca dari Alkitab. Kami renungkan, kiranya Tuhan menolong kami, menuntun kami dengan Roh Kudus yang berkuasa, hingga kami diarahkan pada firman Tuhan yang akan diberitakan saat ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu. Tolonglah hamba-Mu yang memberitakan firman saat ini, dan persiapkanlah jemaat Tuhan yang akan mendengarkannya. Persatukanlah kami sebagai persekutuan yang penuh kegembiraan menyambut firman Tuhan saat ini. Ya Allah yang hidup, berfirmanlah kepada kami, karena kami semua bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam kasih karunia Yesus Kristus, firman yang hidup, kami memohon. Amin. Saudara-saudaraku, sidang jemaat kekasih Kristus, bacaan Alkitab pada hari ini diambil dari bagian Perjanjian Baru, yaitu dari Injil Lukas, pasal 2 ayat 15 sampai dengan 21. Injil Lukas pasal 2 ayat 15 sampai dengan 21. Beginilah firman Tuhan. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah sekarang kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang berbaring di dalam palungan. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Namun Maria menyimpan semua hal itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Saudara, demikian firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Alangkah gembira bersama dengan Bapa, dengan Allah, Bapa kita. Inilah tema yang diusung, yang diangkat untuk khotbah atau renungan kita pada minggu yang pertama di tahun 2025 ini. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sudah 5 hari kita memasuki dan menjalani tahun 2025. Sudah 5 hari. Pernyataan sudah 5 hari tentu merujuk ke belakang, saudara. Yakni pada 4 hari yang telah dilewati atau terlewati sebelumnya. Dari 4 hari yang sudah dilewati itu kita tahu hal-hal yang terjadi. Baik yang langsung maupun yang tak langsung terkait dengan kita. Karena harinya sudah lewat dan kita tahu apa yang terjadi pada 4 hari yang lalu. Baik yang terkait langsung dengan kita maupun yang tidak terkait langsung dengan kita. Karena merujuknya ke belakang, saudara. Sebaliknya bila kita merujuk ke depan, ke hari besok misalnya, maka kita belum atau tidak tahu apa yang terjadi atau yang bakal terjadi. Kalau rujukannya adalah ke depan. Bahkan kita tidak tahu apakah hari esok masih akan ada atau tidak. Ini fakta, saudara. Fakta kemanusiaan kita. Bahkan salah satu nyanyian gerejawi pun mengangkat judulnya demikian rupa. Tak kutaukan hari esok dalam masa menjelang. Kita tidak tahu apakah esok masih akan ada atau tidak. Kita hanya bisa menduga. Kita hanya bisa memprediksi, memperakirakan ataupun merencanakan hal yang sifatnya belum pasti. Itulah kehidupan, saudara, di mana kita manusia ada di dalamnya. Tak kutaukan hari esok dalam masa menjelang. Kita tidak tahu hari esok itu, masa depan itu bagaimana, saudara. Tentu fakta itu tak cukup diterima hanya sebagai nasib atau takdir yang membuat kita tak bersemangat lagi untuk memasuki dan menjalani kehidupan termasuk masa depan. Silakan saja kehidupan berjalan terus. Saya sih mau diam saja, menghitung hari detik demi detik. Kata seorang penyanyi diva pop kita begitu, saudara. Menghitung hari, detik demi detik, saudara. Tentu bukan seperti itu sikap kita, saudara. Keyakinan dan pengharapan tentu harus selalu ada. Bahwa kehidupan harus dan dapat dimasuki serta dijalani. Bahkan keyakinan dan pengharapan yang menegaskan bahwa di dalam kehidupan ini ada hal bermakna yang akan diperoleh. Ada hal bermakna yang akan didapat. Itulah keyakinan dan pengharapan yang memang harus ada, tumbuh di hati dan jiwa kita, saudara. Pertanyaannya adalah dari mana atau dari siapa kita akan memperoleh keyakinan dan pengharapan yang seperti itu? Dari mana? Dari siapa, saudara? Sebagai umat yang beriman kepada Allah, maka jawaban imaniah yang tertuju kepada Allah sajalah jawabannya. Tidak ada yang lain, hanya Dia itu Allah, Bapa kita, saudara.
Sebagai pencipta manusia, Allah tak menghendaki apalagi sengaja membiarkan manusia terlantar dalam ketidakjelasan dan ketidakpastian ketika memasuki dan menjalani kehidupan. Kepada Adam, kepada Hawa, juga kepada putra mereka Kain, Tuhan Allah memberi keyakinan dan pengharapan itu meski mereka telah terjatuh ke dalam dosa. Allah tetap memberikan keyakinan dan pengharapan untuk memasuki kehidupan di masa depan mereka, meskipun mereka telah terjatuh ke dalam dosa. Terlebih kepada Abram, saudara. Ketika Abram dipanggil oleh Allah keluar dari kaumnya dan dari negeri leluhurnya untuk menyongsong masa depannya, Allah juga memberikan keyakinan dan pengharapan itu. Allah berjanji, bahkan mengikat perjanjian, bahwa aku akan menyertai engkau kelak, juga keturunanmu, ke masa depanmu. Ketika engkau keluar dari kaummu, dari kampung leluhurmu, ke masa depan yang kelak akan kutunjukkan kepadamu. Allah mau menuntun. Allah mau menjaga manusia ketika memasuki dan menjalani kehidupan sekarang dan ke depan. Seperti pernyataan keyakinan pemazmur yang sangat kita kenal, sangat kita hayati, bahwa Tuhan itu tidak tidur. Gusti ora sare, kata orang Jawa. Ia akan menjaga keluar masuk manusia dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Itulah jawaban dari pertanyaan tadi, saudara, yang memang secara imaniah harus kita tujukan kepada Dia, Allah yang kita imani itu, saudara. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Kristus, bacaan Alkitab pada hari ini dari Injil Lukas, pasal 2 ayat 15 sampai dengan 21 mengisahkan respons para gembala di padang penggembalaan pada suatu malam ketika menyaksikan kemuliaan Allah melalui kehadiran seorang malaikat. Mula-mula mereka sangat ketakutan, namun ketika malaikat itu memberitahukan perihal kelahiran seorang juru selamat atau Mesias di Bethlehem, ketakutan itu berganti dengan keberanian dan kegembiraan, dengan sukacita. Bagi umat Israel termasuk kaum gembala, kelahiran atau kedatangan Mesias Juru Selamat memang sangat dinantikan, sesuai dengan nubuatan para nabi di zaman Perjanjian Lama, sangat dinantikan. Itu sebabnya kabar tentang kelahiran Mesias Juru Selamat merupakan kesukaan besar. Ketika itu disampaikan kepada mereka, para gembala itu. Menurut ayat 14, ayat sebelumnya, saudara, kesukaan besar itu begitu semarak. Melalui pujian para malaikat atau bala tentara surga, perihal kemuliaan Allah yang turun ke bumi, sehingga damai sejahtera dialami manusia yang diperkenannya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi manusia yang berkenan kepadanya. Sebuah nyanyian Natal yang sangat kita kenal dari waktu ke waktu, yang menunjukkan kemuliaan Allah yang mendatangkan sukacita besar itu, saudara. Menurut ayat 15 dan 16 bacaan Alkitab kita hari ini, setelah para malaikat kembali ke sorga, para gembala cepat-cepat pergi ke Bethlehem. Cepat-cepat. Kalau mengutip ucapan pendeta Firdaus Niman,
untuk engkek-engkek, saudara. Maaf, logat saya nggak terlalu Sunda, saudara. Lebih ke Betawi, saudara. Ya. Tidak menunggu-nunggu, tapi gercep, gerak cepat. Dinyatakan oleh para gembala itu sebagai ekspresi keyakinan dan pengharapan yang Allah tumbuhkan terhadap para gembala. Bahwa Allah akan menuntun mereka ketika menjalani kehidupan sekarang dan ke depan. Keyakinan dan pengharapan ini sangat diperlukan dan sangat berarti ketika dikaitkan dengan pandangan yang umum pada masa itu perihal keberadaan profesi sebagai gembala, bahwa pekerjaan dan kehidupan sebagai gembala dipandang rendah dan hina. Karena pada umumnya para gembala itu berperilaku kasar dan tak menghiraukan aturan hidup. Pada masa itu, pada umumnya memang ada gembala yang baik juga. Apalagi Kristus, dia sendiri mengatakan akulah gembala yang baik. Tapi pada umumnya seperti itu, saudara. Sehingga mereka kerap diposisikan sebagai kelompok tersisih secara sosial dan secara hukum. Nah, kalau sudah begini, pasti berdampak pada kehidupan mereka. Kehidupan mereka menjadi tidak pasti, tidak jelas, sekarang dan ke depan, apalagi, saudara. Tidak jelas dan tidak pasti. Oleh karena itu ketika malaikat menyampaikan kabar bahwa telah lahir juru selamat dan Allah berkenan melalui juru selamat itu kepada orang yang diperkenannya, itu sukacita yang besar, kegembiraan yang sangat meluap-luap, saudara. Inilah cara Allah menumbuhkan keyakinan dan pengharapan bagi para gembala agar mereka memiliki kejelasan dan kepastian ketika memasuki dan menjalani kehidupan. Itu sebabnya pula mereka cepat-cepat pergi ke Betlehem. Tidak menunggu-nunggu, tidak menunda-nunda, tapi segera merespon itu dengan cepat berita kabar sukacita itu. Sebuah respons kegembiraan untuk memasuki dan menjalani kehidupan sekarang dan ke depan. Karena keyakinan dan pengharapan bahwa Allah akan menuntun langkah-langkah mereka. Ke Betlehem, ke masa depan yang kelak mengubah dan membaharui perilaku dan hidup mereka. Dari tadi itu yang kasar, tidak tahu aturan, lalu kemudian disisihkan secara sosial dan hukum. Tapi ketika mereka cepat-cepat ke Betlehem, menyongsong masa depan, karena keyakinan dan pengharapan yang Allah tumbuhkan tadi, mereka menyambut dengan gembira dan sukacita. Ayat 17 dan 18 bacaan Alkitab kita hari ini mengungkapkan bahwa dengan antusias mereka menceritakan kembali kepada Maria dan Yusuf atau Yusuf dan Maria perihal kelahiran Mesias Juru Selamat sebagaimana telah mereka dengar dari malaikat tadi. Sehingga Yusuf dan Maria pun takjub dan menerima dengan sikap merendah. Sebagaimana terungkap dari sikap Maria yang menyimpan semua itu di dalam hatinya. Artinya dia meyakini betul bahwa memang betul benar apa yang sudah disampaikan oleh malaikat juga sebelumnya ketika ia mengandung dan sekarang diceritakan ulang oleh para gembala itu. Itu terdapat dalam ayat 19 bacaan Alkitab kita hari ini. Nah, saudara-saudara, para gembala tidak lagi menjadi sekumpulan orang yang hanya diam di padang penggembalaan di malam yang gelap dan dingin bersama domba-domba. Tidak lagi seperti itu.
Mereka tidak lagi menjadi orang yang memiliki ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam kehidupan mereka dan tidak berkontribusi dalam kehidupan ini. Sudah berubah oleh karena kabar gembira dari Allah itu, saudara. Bahwa kehidupan mereka sekarang dan ke depan memiliki kejelasan dan kepastian karena Allah menumbuhkan keyakinan dan pengharapan itu. Mereka tidak lagi menjadi orang yang asosial, yang pasif, yang jauh dari kehidupan sosial dan relasi kontributif dengan dan bagi sesama. Dalam ayat 20 ditegaskan bahwa para gembala itu telah menjadi orang-orang yang sungguh memiliki keyakinan dan pengharapan kepada Allah ketika menjalani kehidupan. Kita baca ayat 20, saudara, firman Tuhan pada hari ini. Ayat 20 berkata, "Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka." Ada antusias, ada optimisme, ada harapan, keyakinan akan masa depan yang kelak akan mereka masuki karena Tuhan Allah yang hadir di dalam Mesias Juru Selamat itu, saudara. Itu para gembala berubah begitu rupa, saudara. Menurut ayat 20, mereka memasuki menjalani kehidupan dalam keyakinan dan pengharapan hanya kepada Allah. Lalu menurut ayat 21, ayat yang terakhir bacaan Alkitab kita hari ini, mereka yakni Yusuf dan Maria yang dipercaya oleh Allah menjadi persekutuan keluarga bagi kehadiran inkarnatif, kehadiran penjelmaan Juru Selamat Mesias itu, pada hari yang ke-8 menurut ayat 21, menyunatkan sang bayi sebagai tanda perjanjian, sebagaimana tradisi Abrahamik. Dulu ketika Allah mengikat perjanjian dengan Abraham melalui tanda sunat itu. Lalu kemudian beriringan dengan itu memberi nama kepada bayi itu Yesus, yang artinya Allah penyelamat atau Allah keselamatan. Sebagaimana yang pernah dipesankan oleh malaikat Gabriel dulu kepada Maria ketika ia mengandung oleh Roh Kudus. Yesus, saudara. Yesus yang kelak memberi kejelasan, kepastian kepada manusia ketika memasuki dan menjalani hari-hari kehidupannya, sekarang dan ke depan, menuju kehidupan kekal dalam anugerah keselamatan karena pengorbanannya. Yesus, saudara. Yesus yang juga pernah berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nama itu yang disandangkan kepada sang bayi itu, Yesus itu, saudara. Dia yang akan membimbing, menuntun manusia, khususnya yang percaya kepadanya, untuk terus berjalan memasuki kehidupan menuju masa depan, hingga sebuah ukuran yang jelas masa depan itu, yakni hidup yang kekal dalam anugerah keselamatannya tadi. Saudara-saudara yang berbahagia, sudah 5 hari kita menjalani kehidupan di tahun 2025 ini. Dalam hitungan ke depan, bukan ke belakang tapi ke depan, untuk kurun waktu 1 tahun,
tentu masih ada 360 atau 300-an hari yang masih harus kita tempuh. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kurun waktu 1 tahun yang akan kita masuki lagi dan kita tempuh serta jalani itu, saudara. Kita tidak tahu. Berbagai bayang-bayang, fenomena dan realitas kehidupan kerap membuat kita mengalami ketidakpastian, kebingungan. Fenomena alam misalnya, saudara, dengan cuaca yang tidak pasti seringkali membuat kita bingung karena berbagai realitas berupa bencana alam terjadi di mana-mana. Apa ini sebenarnya? Seringkali membuat kita bingung. Belum lagi realitas kehidupan yang lainnya. Harga-harga yang meningkat, melambung luar biasa, membuat kita bingung bagaimana ini. Kekerasan di sana-sini. Orang seenaknya saja dengan murah mencabut nyawa sesamanya. Fenomena dan realitas itu seringkali membuat kita berada pada ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam menjalani hidup. Tapi firman Tuhan pada hari ini memberi pesan, teruslah melangkah memasuki dan menjalani kehidupan. Seperti yang diperlihatkan oleh para gembala tadi. Tak cukup hanya menghitung hari detik demi detik, melainkan terus melangkah dengan keyakinan dan pengharapan yang Tuhan Allah tumbuhkan di hati dan jiwa kita. Bahkan Dia mau menuntun dan menjaga kita menuju kehidupan kekal dalam anugerah keselamatannya, anugerah pengorbanan Yesus Kristus itu. Maka mari melangkah dengan gembira bersama Allah, Bapa dalam Kristus, sebagaimana tema khotbah kita pada hari ini. Melangkah dengan gembira bersama Bapa. Bersama-sama kita masuki, kita jalani kehidupan masa depan kita dalam kurun waktu 1 tahun ini dalam ukuran yang jelas tadi. Dalam keyakinan dan pengharapan ini. Bahwa Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.